Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawaban. Selamat pagi, salam sehat dan salam matematika untuk kita semuanya. Pada saat ini kita akan mempelajari perkalian vektor di kelas 10 bersama saya masih Freddy Situmorang. Perkalian vektor itu ada dua. Yang pertama perkalian skalar vektor dan yang kedua nanti perkalian vektor. Satu-satu kita bahas perkalian skalar vektor. Kalau misalnya ada vektor A, A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3. Maka perkalian A dengan vektor B itu sama dengan A1, B1 tambah A2, B2 ditambah A3, B3. Jadi ini dikalikan, dan ini dikalikan. Hasil perkaliannya dijumlahkan, itulah perkalian vektor A dan B. Contoh, diketahui vektor A ini 2i tambah J ditambah 3K dan vektor B 3i dikurang J dikurang K. Tentukan nilai dari vektor A kali vektor B. Ini bisa dibaca dengan vektor A dot B, vektor B. Nah, bisa dibaca vektor A dot vektor B. Jawab. Kalau ada persamaan vektor, maka kita akan ubah terlebih dahulu dalam bentuk matriks. Untuk mengubah ini dalam bentuk matriks sudah pernah kita pelajari. Maka vektor A itu sama dengan min 2, 1, 3. Diambil koefisien-koefisiennya. Vektor B 3i dikurang J dikurang K diubah menjadi vektor B sama dengan 3 min 1 min 1. Lalu yang diminta adalah vektor A kali B. Maka vektor A kali B, A dot B itu sama dengan min 2, 1, 3 dikali dengan 3 min 1 min 1 kalikan 1 per 1 minus 6 ditambah min 1 ditambah minus 3 minus 6 ditambah minus 1 ditambah minus 3 minus 10. Hanya sebatas itu saja. Contoh 2. Diketahui vektor M3 minus 3, 2 dan vektor N2, 1, 3. Tentukan perkalian skalar M dan dengan N. Kita jawab. Perkalian vektor M dengan N itu sama dengan 3 minus 3, 2 dikali dengan 2, 1, 3. Kalikan 3 kali 2, 6 ditambah minus 3 kali 1 minus 3 ditambah 2 kali 3 6. 6 dikurang 6 tambah minus 3 3 ditambah 6 9. Selesai. Begitu saja. Contoh 3. Diketahui titik A 5 2 1 dan titik B 9 10 13. Titik C membagi ruas garis AB dengan perbandingan 1:3. Jika ruas garis berarah AC mewakili vektor U dan ruas garis berarah CB mewakili vektor V, tentukan vektor U kali vektor V. Jawab. Jadi satu-satu kita hitung. Kita cari dulu vektor C. Katanya titik C membagi ruas garis AB. Ini AB-nya. Titik C membagi ruas garis, berarti antara AB ada C. 1:3. Dari sini AC berbanding CB sama dengan 1:3. Jadi kita cari dulu C-nya. Sesuai dengan definisi pembagian segmen garis, yang di tengah-tengah harus sama. Kebetulan sudah sama buat ini C. Yang ujung dikalikan, yang di tengah kalikan. Sedemikian sehingga C sama dengan ini 1B ditambah 3A per 1 ditambah 3.
sama dengan 1/4 kali B ditambah 3A. Jadi kita hitung C-nya 9, 10, 13. Ditambah 3 kali A-nya 5, 2, 1. Hasilnya 1/4 kali 9, 10, 13 ditambah kalikan 15, 6, 3. Jumlahkan dulu. 9 tambah 15, 24. 10 tambah 6, 16. Terus 13 tambah 3, 16. Kalikan 1/4-nya. 1/4 kali 24, 6, 4, 4. Inilah C-nya. Baru kita berbicara dengan AC adalah vektor U. Maka kita hitung AC katanya adalah vektor U. Siapa pula yang menggaris ini? Sama dengan apa arti AC? C dikurang U. C dikurang A. AC itu adalah C dikurang A. C-nya mana? 6, 4, 4 dikurang A-nya 5, 2, 1. Disimak ya. 6 dikurang 5, 1. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 1, 3. Inilah vektor U-nya. Lalu, biar aja dia coret-coret di situ. Terlalu bangga dia. CB. Itu katanya vektor V. Apa artinya? B dikurangi dengan C. B-nya mana? 9, 10, 13 dikurangi C. 6, 4, 4. Kurangkan 9 dikurang 6, 3. 10 kurang 4, 6. 13 dikurang 4, 9. Inilah vektor U. Ini vektor V. Jadi sudah lengkap. Ini vektor V. Maka yang diminta adalah U kali V. Maka kita selesaikan. U kali V itu sama dengan U-nya mana? 1, 2, 3 dikali dengan 3, 6, 9. Hasilnya 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 6, 12 ditambah 3 kali 9, 27. Hasilnya berapa ini? 42 kalau tidak salah. Bentuk yang kedua, perkalian vektor. Misalkan ada vektor A, A1, A2, A3 dan B, B1, B2 dan B3 serta besar sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B adalah alfa. Maka perkalian vektor A dengan B itu adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B kosinus alfa. Apa bedanya? Yang pertama tadi tidak ada sudutnya, perkalian skalar. Ini perkalian vektor. Lalu pertanyaannya lagi, panjang vektor A ini bagaimana? Siapa mau ingat? Ayo. Bagaimana panjang vektor A? Kita sudah pernah belajar panjang vektor. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Hari itu kita buat ini U1 U2, maka panjang U-nya adalah akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Ini sama itu nanti panjang vektor B. Contoh, panjang vektor A dan vektor B berturut-turut adalah 4 dan 5. Sudah diketahui panjang vektor A-nya 4, panjang vektor B-nya 5. Jika kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Sudutnya 60 derajat. Yang ditanya adalah perkalian vektor A dan B. Jawab. Perkalian vektor A dan B adalah panjang vektor A, panjang vektor B kosinus alfa. Panjang vektor A-nya sudah diketahui 4. Panjang vektor B-nya 5. Kosinus 60. 4 kali 5, 20. Tengah 10. Thank you. Contoh 5. Diketahui vektor M 2 min 1 min 3 dan vektor N K15. Tentukan nilai K jika vektor M dengan N saling tegak lurus. Jawab. Tegak lurus. Arti tegak lurus berarti siku-siku. Arti siku-siku apa? Sudutnya
90 derajat. Lalu maka yang akan kita pakai adalah perkalian vektor, bukan perkalian skalar. Jadi M kali N, perkalian vektor M dengan N itu sama dengan panjang vektor M dikali panjang vektor N kosinus alfa. Maka kita hitung satu-satu ya. MN-nya dulu. Panjang M kali N. Ini kita kalikan dengan bentuk skalar. Dikali K15. Kalikan. 2K min 1 kali 1 min 1 min 3 kali 5 min 15. Maka 2K dikurang 16. Dapatlah ini M kali N. Baru hitung lagi. Panjang M. Akar dari ini M-nya. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 9. Akar 14. Baru kita hitung lagi N-nya. Panjang N. Akar dari K kuadrat 1 kuadrat 5 kuadrat. K kuadrat 1 tambah 25. K kuadrat tambah 26. Ini nggak bisa dijumlah ya. Jadi 26 K kuadrat. Sampai di situ saja. Tinggal memasukkan satu-satu. Masukkan. M kali N tadi berapa? 2K kurang 16. Panjang M akar 14. Panjang N K kuadrat ditambah 26. Kosinus 90 itu 0. Jadi akar 14 kali K kuadrat ditambah 26 dikali 0. Ini semuanya sama dengan 0. 2K dikurang 16 sama dengan 0. Pindahkan 16-nya. 2K sama dengan 16. K sama dengan 8. Cas. Jadi kita ikuti alurnya pelan-pelan. Contoh 6. Diketahui vektor P21 minus 3 dan vektor Q min 1 3 minus 2. Tentukan besar sudut antara vektor P dengan Q. Jawab. Besar sudut berarti yang kita pakai adalah vektor P kali vektor Q panjang vektor P panjang vektor Q kosinus alfa. Nah, kalau udah ada seperti ini, inilah pakai. Hitung satu-satu. PQ P kali Q 21 minus 3 kali min 1 3 minus 2. 2 kali minus 1 minus 2 minus 2 ditambah 1 kali 3 3 ditambah 6. Berapa ini? 7. Oke, terus kita hitung panjang P. Panjang P-nya akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah minus 3 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 9 akar 14. Baru kita hitung lagi panjang vektor Q min 1 kuadrat 3 kuadrat minus 2 kuadrat. 1 tambah 9 ditambah 4 akar 14. Sudah dapat satu-satu. P kali Q-nya tadi berapa? 7. Panjang P-nya akar 14. Panjang Q-nya akar 14. Kosinus alfanya itu yang ditanya. Kalikan 7 akar 14 kali akar 14 14 kosinus alfa. Maka kosinus alfa sama dengan 7/14 sama dengan 1/2. Kosinus berapakah? Setengah. Alfa sama dengan 60 derajat. Cas! Kita ada soal latihan sebanyak 5 supaya dicoba dikerjakan untuk menambah wawasannya.